Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbah Nun. Nah niki gaetane kalih niku Mbah Nun nyuwun sewu kula dugi Surabaya Lidah Kulon, area Wambas Sawung Baling. Jaman sakmonten enten tiyang sanjang. Apa mbok bilih wonten anak turune Sawung Galing sing diani sampean jangenge wangi. Sampean tasih inget napa mboten niku? Sampean nate sowan mriku terus sampean sanjang nek apa sabene ana turune Sawung Galing sing dianiaya sampean badhe ngrencangi. Lah niki mawon sing kula tagih Cak Nun, kula niki enten kasus waduk sepat Lidah Kulon nggih. Niku pun 10 tahun musuh Ciputra. Waduk niku waduke negara nggih, didol zaman pejabat riyin. Tapi sekarang diperebutkan oleh warga, diperjuangkan oleh warga, dan warga sekarang banyak yang dianiaya, bahkan banyak yang ada 2 orang yang dipenjara, yang ditahan, dimasukkan Medaeng, dituduh merusak pagar karena waduknya mau diuruk dan ditentang warga. Nah ini Cak Nun sampean tak tagih, janji sampean tolong kapan sampean ongak teng ngene area Sawung Galing. Niki waduk niku waduk ket zaman londo Cak Nun. Jadi sampean ki semerep teng mriku ya napa anak turune Sawung Galing dianiaya katik nang mangke niki Gusti Allah gak trima Surabaya pecah teng ngene waduk sepat Lidah Kulon niku Cak Nun. Makane kula nyuwun tulung niki tenan Cak Nun urusane pun teng Jakarta sakniki kasasi grendel mawon Cak Nun. Grendel niku rega 300.000. Urusane sampai Mahkamah Agung. Sing nangani langsung Polda. Karena apa? Karena ini ada uang besar Cak Nun. Nah niki tulung waduk niki dislametne monggo dulur-dulur supaya mboten banjir. Waduk niki tetap harus berfungsi seperti sedia kala gitu. Niki pun diuruk separuh Cak Nun. Nah kula lapor teng KLHK Kementerian Lingkungan Hidup, akhirnya niki di stop. Lah karena di stop akhirnya dikriminalisasi, dilaporaken RT ini kali RW ini dianggap napa ngrusak grendel niku wau. Padahal mboten enten sing ngrusak. Demi Allah, demi Rasulullah, nek ngrusak grendel niku kula wantun mati teng mriki niki. Niki lho enten sampean enten malaikat Gusti Allah, kula wani mati teng mriki. Sampean kula goleki ket nika Cak Nun. Tapi sampean ngilang-ilang terus. Saiki ilmu sampean kalah gini, ilmu sampean. Ga iso mlayu maneh. Niki saestu kula ngomong niki teng Polrestabes zaman Pak Iqbal. Kula goleki, lah wong sik bar buka lho, ning sebelahku langsung gak ono. Hebat Cak Nun niki kula ngoten. Tapi suatu saat kula sanggong pasti gak ngara iso ilang kula ngoten. Matur nuwun Cak Nun niki napa nggih pun dangu bertahun-tahun niki. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan teng mriki teng ngene Mbah Said Abdullah niki muga-muga kekuatan teng mriki tersalurkan teng ngene mriku Cak Nun teng waduk sepat. Amin amin Allahumma. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas di Poltabes iko aku ngilang gak iso balik. Aku saiki iki balik gak iso ngilang. Ji ya nomor loro rek. Aku iki kebiyen ngurusi kejaman Kedungombo, Nipah, Poso, Aceh, Lampung, Lumpur sak piturute ya, dan aku terus oleh pelajaran macam-macam. Nah, ono kasus ngene iki gak mek situk tok Mas, ndak sambreng ndi gitu ya. Cuman siji aku lagi gak mandat apa-apa sih rek. Ya, dadi mari ditempuh prosedur nek kate nglibatno aku ya apa carane api-api aja ngancam-ngancam. Aja adik muring-muring karo aku diuring-uring gitu. Mas, aku iso ndongakno, tapi mari ngono nek kate ya apa ya sampean gawe draft atau penjelasan mengenai kasusnya, terus sampean sampaikan nang arek Bambang Wetan ae gak apa-apa. Engko nek aku iso ngewangi tak kandakno, nek gak iso ngawingi ya wong aku wis pengalaman ngedokno Pak Harto, mbelani Gus Dur, munggahno Gus Dur, ya nyata masih gak diakoni, gak masalah gitu ya. Semua tak lakoni lho, sing aku gak wajib tak lakoni kabeh, sing sunat-sunat ya tak lakoni. Cuman saiki iki aku membatasi diri. Sebab aku wis ngalami 98. Ya sampai saiki pikirane wong gurung bener tentang 98. Ya Mas, saya kira prosedurnya biasa aja sampean ke teman-teman Mahya di Surabaya. Nanti kita lihat bersama, aku iso tagak, aku gelem tagak.
Sebab ketika ana jalan tol biyen pembebasan tanah macam-macam di Jombang Mojokerto, aku ya disambati, cuman aku nggak syarat. Kon nek taat karo aku taat. Gak oleh khianat. Nek khianat aku gak melok-melok. Nek aku wis gelem nglakoni, ya, iku aku gak ono sing iso menghalangi aku, gak ono sing iso merayu aku. Kalau sampai waktuku tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tidak perlu sedih-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Klotak. Ya Mas ya, bismillah. Tapi sing rutin iku wiritane, istighosahe wiritan, istighosa. Sampean sekarang sadar bahwa sampean ana ning negara kan kudune ngewangi rakyate. Tapi saiki negara iku gak ono sing ono pemerintah. Mulane aku wis ngomong bolak-balik lemahnya. Gak ono negara masing ono pemerintah, ya. Pemerintah kerjasama karo pedagang sing duwe akeh jenenge konglomerat. Nah, Ciputra segala macam itu berarti konglomerat, ya. Mulane nyun sewu ya aja muring-muring ya. Aku gelem ngene iki lah Ndek Kabupaten Mengisor buat mendukur titik wis duduk Indonesia. Iku wis pasar bebas internasional. Nek Kabupaten Mengisor kok ndek kene aku cek gelem ngewangi. Mergo cek murni rumah itu cek murni lah. Dan hanya menjadi korban kok sampean, ya. Iki gak ono negara sing ono pemerintah. Ternyata pemerintah gak ono sing ono kelompok-kelompok pejabat. Ya ta gak? Duduk pemerintah lho, nek pemerintah gak ngono iku kelakuane, ya ta gak? Ternyata duduk kelompok-kelompok pejabat, oknum-oknum sing duwe nafsu dhewe-dhewe njegal kono kene, lak ngono iki dadian. Jadi kita ini masih 4 langkah menuju negara, kita belum negara. Tapi mergo syariate wis kadung tanda tangan ini negara Kesatuan Republik Indonesia ya wis gak apa-apa. Sing penting wonge tak ewangi titik-titik lah. Wong aku duduk nabi, aku duduk malaikat, aku duduk sapa-sapa, sak iso-isone aku ngewangi sing iso tak ewangi. Nek aku gak iso kok aku njaluk sepuro karo sampean. Ngono ya Rek ya. Ya, kabeh tak jaluk, ojo semelang karo apa-apa Rek. Kon karo Gusti Allah kok, karo Kanjeng Nabi kok. Gitu loh, kon gak iso lulus nang Gusti Allah ya gandolan Kanjeng Nabi gak oleh syafaat. Lah ngono sih. Urip iku aja digaya abot. Kono jadi eman macem-macem. Dunia iku apa sih? Lahibun walah lahun. Jane mek dulinan dulu ya. Meskipun sing jenenge permainan itu kan tetep gak boleh main-main. Bal-balan itu permainan lah duduk. Tapi boleh kau main-main dalam bermain sepak bola. Main-main itu tidak boleh, namanya abadan. Makanya wiridnya tadi tolong itu juga diwiridkan Mas di apa hasibtum annama khalaqnakum abadan. Apa rumangsamu aki gaya awakmu karo sak donya alam semesta iku dulinan ta. Lah kok kon dulinan musuh aku. Kon gak ro tane aku di atas segala-galanya, ngono jare Gusti Allah. Aku iki mengatasi apa ae, aku iki ngedeni apa ae. Aku sing takabur, liyane gak oleh takabur sebab gak mungkin ono selain aku sing takabur. Takabur itu mengatasi segala sesuatu namanya takabur. Nah, menungso ojo takabur mergo manusia tidak bisa mengatasi banyak hal. Bahkan lebih banyak yang dia tidak bisa atasi daripada yang bisa dia atasi. Ngono ya Rek Mas ya. Bismillah kok sampean tempuh mboyo apa kok urusane muga-muga Allah memberi petunjuk bersama-sama. Nah, sampean sing teko rene Mas yo gak urut ilmune tapi muga-muga ana sing mancep, ana sing netes, ana sing ketandur di hati, di pikiran sampean, engkau mulai sampean uripe berubah. Allah sing ngerubah. Karena jangan lupa, masih sampean ngerubah itu mek syarat perubahannya sebenarnya. Sing ngerubah sing sak temen iku Allah dhewe. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku wis takon nang arek maknya. Jadi yang sesungguhnya merubah itu Allah apa kowe? Arek-arek ngomongi kon gak iso kon ngerubah. Kon iku pokoke ketok nek kon iku duwe niat ngrubah temenan. Ketok macul-macul nandur-nandur ngono lho. Engko sing nyukulno sapa? Sing gawe woh sapa? Kon iso ta nyukulno wit-witan? Kon iso gawe godhong, kon iso gawe kembang, kon gak iso sing nguwohno wit-witan gak iso. Maka sesungguhnya yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya cuma awake dhewe ketok nek anjane kene iki yo duwe niat temenan ngono lho. Dadi kon jomblo iku nek kon dhewe gak sampe niat gak kei. Mulane aku sing kei fatwa nang jomblo-jomblo, kon aja njaluk bojo. Kondo nang Gusti ya Allah kula niku kangen kepingin gendong bayi. Ngono carane ndonga. Lho kok gendong bayi? Lho.
nek kon kepengin gendong bayi terus lulus temen cintamu nang bayi nang arek cilik, terus Gusti Allah golekno kon bojo sik, bareng ngono kait bojomu bayi lah ngono. Dadi kok terus kon meneng-meneng bengi-bengi ditekakno bayi ya gak. Kon dikai bojo sik, dadi nek kon njaluk bojo, gak jelas tujuanmu apa njaluk bojo kok. Makanya tujuannya yang diomongkan bahwa ya Allah kula niki kepingin gendong bayi, nyayang bayi, ngedusi bayi, ganti popoke bayi. Gusti Allah, oh iya tak kei bojo sik. Ya kan gitu kan. Ngono carane. Mergo ndongamu keliru akhirnya gak oleh-oleh kon. Apa kan ngono ya Rek ya? Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah, inti dari kutipan Sinau Bareng ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya. Dan kurang lebih beginilah inti dari pertanyaannya. Jadi di awal, penanya bercerita bahwa dulu saat acara Sinau Bareng di daerahnya, Mbah Nun pernah ngendiko bahwa kalau ada anak turunnya saudaranya yang teraniaya. Jadi di awal, penanya bercerita bahwa dulu saat acara Sinau Bareng di daerahnya, Mbah Nun pernah ngendiko bahwa kalau ada anak turunnya saudaranya yang teraniaya, maka Mbah Nun akan menemani. Berdasarkan hal itulah, kemudian penanya bertanya kepada Mbah Nun begini. Nah, ini saya ingin menagih Cak Nun. Waduk Sebak Kulon itu sedang sengketa antara perusahaan Ciputra dengan warga. Jadi ceritanya, aslinya waduk itu milik negara. Namun kemudian dijual oleh pemerintah. Setelah dijual, waduk itu kemudian akan dijadikan tanah rata, ditimbun alias akan dihilangkan oleh PT Citra. Nah, karena waduk itu sangat berguna bagi rakyat, terutama bagi para petani, dan karena waduk itu memang milik negara yang sudah sejak zaman Belanda ada, maka kemudian warga pun memperjuangkannya untuk merebut waduk itu kembali. Namun, karena lawannya adalah para pemilik modal yang berkoalisi dengan pemerintah, maka akhirnya warga kalah telak. Dan banyak warga yang dianiaya, bahkan tidak jarang dari warga yang dipenjara dengan dalih merusak pagar. Kemudian, penanya menyampaikan maksud dari pertanyaannya yang intinya adalah si penanya meminta tolong kepada Mbah Nun untuk datang ke lokasi dan membantu warga di sana. Penanya juga meminta tolong kepada saudara-saudara yang hadir untuk ikut serta dalam menyelamatkan waduk, supaya tidak ada banjir dan supaya waduk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kurang lebih itu garis besar dari apa yang disampaikan oleh penanya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Poin yang pertama,
Mbah Nun mengawali dengan ngendiko begini. Jadi Rek, saya itu sudah sejak dulu ngurusin yang begitu itu. Mulai dari 98, Gedung Ombo, Nipah, Poso, Aceh, Lampung, Lumpur Lapindo, dan seterusnya. Dan oleh karena itu, maka beliau sudah mendapatkan pembelajaran yang bermacam-macam. Kemudian, Mbah Nun bercerita bahwa hal seperti itu tidak hanya terjadi di tempat Anda saja. Ada banyak di mana-mana. Kemudian, poin selanjutnya, Mbah Nun mengingatkan yang intinya adalah supaya tidak usah terlalu banyak berharap dan tidak usah terlalu banyak menuntut kepada Mbah Nun. Karena beliau bukan orang yang disumpah, diberi mandat, dibayar, diberi tunjangan dan fasilitas untuk ngurusin negara. Artinya, itu bukanlah kewajiban beliau. Dan kalau toh beliau membantu, itu adalah sedekah beliau kepada Indonesia. Dan yang namanya sedekah itu hanya semampunya. Poin selanjutnya, Mbah Nun menawarkan kepada penanya begini. Kalau memang mau melibatkan aku, maka tolong ditempuh prosedurnya dengan cara membuat draft yang menjelaskan mengenai kasusnya, kemudian disampaikan kepada beliau atau dititipkan melalui acara-acara maiyahan rutin seperti Bambang Wetan. Jadi, kalau misalkan Anda berasal dari Surabaya, maka dititipkan ke teman-teman Bambang Wetan. Kalau Anda berada di Semarang, maka disampaikan kepada teman-teman Gambang Syafaat. Intinya, ditempuh prosedurnya. Kemudian, kalau semisal nanti beliau bisa nolongin, maka nanti beliau akan memberitahukannya. Selanjutnya, Mbah Nun berpesan yang intinya adalah kalau semisal beliau sudah mau membantu, tolong percaya dan taat kepada beliau dan jangan mengkhianati beliau. Karena menurut Mbah Nun, beliau dari dulu sudah membantu Indonesia bermacam-macam. Namun hasilnya hanyalah pengkhianatan dan tidak pernah diakui. Kemudian beliau bercerita, misalkan beliau menjatuhkan Soeharto, itu tidak ada yang mengakuinya. Bahkan menurut Mbah Nun, sampai sekarang ini pemahaman orang-orang kepada 98 saja masih tidak benar. Bahkan beliau sendirilah yang menaikkan Gus Dur menjadi presiden. Dan beliau juga yang menemani Gus Dur saat dipecat sebagai presiden. Tapi semua itu tidak ada yang mau mengakuinya. Tapi menurut Mbah Nun itu tidak masalah. Karena semua yang beliau lakukan bukan untuk mengejar pengakuan dari manusia. Kemudian Mbah Nun ngendiko yang intinya adalah selama ini apapun sudah beliau lakukan. Bahkan yang sunah-sunah pun sudah beliau lakukan. Namun tetap sama saja. Dan oleh karena itu, maka sekarang beliau sudah agak lebih membatasi diri. Poin selanjutnya, Mbah Nun kembali berpesan yang intinya adalah kalau semisal beliau sudah mau membantu, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau dan tidak ada juga yang bisa merayu beliau. Kemudian, poin selanjutnya, Mbah Nun mengingatkan kepada penanya bahwa yang penting itu minta kepada Allah. Dan memintanya itu harus sungguh-sungguh. Artinya, harus mau sedikit berkorban, tidak hanya sekedar sebatas minta saja. Kemudian, poin yang terakhir, Mbah Nun ngendiko begini. Nah, sekarang Anda sudah sadarkan bahwa fungsinya negara seharusnya itu membantu rakyatnya. Tapi sekarang faktanya negara itu tidak ada, karena yang ada hanyalah pemerintah. Dan oleh karena itulah, Mbah Nun berulang kali sudah ngendiko di maiyahan bahwa sekarang ini tidak ada negara
yang ada hanyalah pemerintah. Pemerintah kerjasama dengan pedagang. Pedagang yang uangnya banyak namanya konglomerat. Nah, PT Ciputra dan segala macam itu berarti konglomerat. Mbah Nun pun melanjutkan dengan ngendiko bahwa beliau mau keliling ke desa-desa hampir setiap malam. Itu karena beliau yakin kalau rakyat yang di bawah-bawah itu masih rukun dan tidak rakus seperti orang-orang yang di atas sana, yang kerjaannya hanya saling sikut dan jegal berebut kursi dan jabatan untuk bisa ikutan giliran merampok. Dan beliau masih optimis bahwa kabupaten ke bawah ini masih Indonesia. Tidak seperti yang di atas-atas sana, apalagi yang di Jakarta sana. Menurut Mbah Nun, itu sudah pasar bebas internasional, alias sudah bukan lagi Indonesia. Tapi kalau kecamatan ke bawah, menurut Mbah Nun, insya Allah beliau masih membantu. Karena menurut beliau, insya Allah mereka masih murni. Mereka hanya menjadi korban saja. Kemudian Mbah Nun mengakhiri dengan kembali mengingatkan begini. Kita sekarang ini tidak punya negara. Yang ada hanyalah pemerintah. Ternyata pemerintah juga tidak ada. Karena yang ada hanyalah kelompok-kelompok pejabat. Alasannya karena menurut Mbah Nun, kalau pemerintah itu seharusnya tidak begitu itu kelakuannya. Dan ternyata kelompok-kelompok itu memiliki nafsu sendiri-sendiri yang akhirnya kemudian pada saling sikut, saling tikam-tikam, dan saling jegal. Intinya menurut Mbah Nun, ini belum negara. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan dan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.